Nah, agar bisa memberikan barang terus-menerus, kotak terus-menerus, maka saya tidak pakai kotak putih ini ya, teman-teman ya. Tidak pakai kotak putih ini. Ini jadi saya geser dulu ke sini. Tapi saya menggunakan automatic ini namanya apa ini? Emitter dan remover. Emitter ini adalah sebuah tempat gitu ya, yang jika saya pasang itu dia bisa memberikan beberapa material dengan jeda waktu yang bisa saya atur terus menerus ya. Ini geser dulu horizontal. Oke, mungkin seperti ini. Oke. Berapa jeda waktunya? Saya ingin jeda waktunya 3. Jadi ketika ada barang, dia jalan, 3 detik kemudian ada barang lagi, 3 detik kemudian jalan lagi. Mungkin 4 lah ya, 4 detik. Oke. Nah, setelah barang ini di sini, saya akan juga memberikan ini, remover. Jadi suatu area yang kardus itu atau kotak itu kalau menyentuh daerah ini dia akan hilang. Oke, begini, klik kanan, horizontal, mungkin di sini ya. Agak maju aja deh. Nah, ini jangan sampai maju di sini. Kalau maju di sini dia hilang duluan sebelum menyentuh sensor. Jadi areanya agak dimundurin agar pernah menyentuh sensor dulu baru hilang kotaknya gitu ya. Karena area ini area penghilang kotak ya, remover ya. Oke. Mengambang nggak masalah ya. Oke, kita akan coba. Kita akan coba start. Oke, ini ada kayu. Terus 4 detik kemudian ada lagi. Nah, itu otomatis ya. Kita akan coba lihat di sini counternya berapa nih, teman-teman. Aduh. Nah, 3 ya. 3 dan ternyata berhenti di sini. Kenapa berhenti di sini? Karena ada program. Nah, ada program di ladder saya itu adalah untuk menghentikan konvei. Kita tekan stop. Kita start lagi. Kenapa nggak bisa di stop? Coba saya cek. Kenapa nggak bisa di stop? Oh, ini sudah bisa stop. Oh, ini udah hijau ya. Tapi kok nggak bisa non-stop nilai? Bentar saya cek. Off, off, off. Off semua, nggak masalah. Kita lanjutkan saja. Oke. Start. M04 on, oke on. Oh, ini set dan reset bersamaan ya. Oke. Begini, ini resetnya. Pada saat reset saya harus mereset beberapa bagian yang ada di bawah. Yang ini. Ya, yang ini. Ini juga harus ada di atas ini. Saya coba copy. Saya copy taruh di sini ya, resetnya. Iya, begini. Saya downloadkan ulang. Yes. Oke. Oke, mati deh. Mati, kita start lagi. 10 ya counternya ya. 10. Start lagi. Oh, ini removernya kurang maju ini. Berarti klik kanan horizontal, kurang maju dikit. Ya, di sini. Start. Ada barang berikutnya. Ada.
Ini kita coba lihat, ada barang. Oke. Nilai counternya 10. Apakah dia menyentuh? Oh, dia hilang duluan, Pak. Dan tidak sempat nilainya nambah ya. Oke. Ya udah, ini jalan terus ya. Di satu sisi ini kalau saya mundurin, dia tidak terhitung sebagai counter. Tapi kalau saya majukan, posisinya agak dibuat maju, dia berhenti, tidak melanjutkan ke apa? Ke sesi berikutnya. Berarti gimana nih Pak caranya? Mungkin sensornya ini dimajukan dikit agar dia beneran kena sensor terus hilang, gitu ya, terus hilang. Di-adjust saja. Inilah memang kenyataannya di lapangan itu. Fungsi programming itu hampir 90% pasti jalan, gitu ya. Tidak berjalannya itu karena adjust posisi sensor yang tidak benar-benar on. Misalkan nih ini miring ya. Ini pengalaman lapangan. Sensor ini saya geser ke sebelahnya. Oke. Ketika digeser sebelahnya, maka reflektornya harus juga mengikuti. Reflektor. Reflektor itu mana? Pemantulnya. Ini. Nah, ini titiknya bergeser. Berarti pemantulnya ini juga harus digeser horizontal pas di titik itu. Misalkan begini, kita lihat dari samping. Nah, ini ternyata kurang maju nih posisinya. Iya, kurang maju, klik kanan horizontal. Iya, begini. Iya, pas. Iya. Oke. Kita akan coba lagi start. Ada barang, counter saya terakhir berapa nilainya? 10. Ini kena sensor, klik. Nah ya, dia 11 harusnya. Nah, kenapa nggak 11? 11. Oh, sebentar. 11 kenapa nggak 11, Mas? Loh, ini sudah 24. Kenapa ini sudah 24? 25 malah. Ah, iya, lupa lagi. Karena penampilnya kapasitasnya hanya 2 digit. Jadi dia tidak bisa menampilkan ini. Jadi kita harus mendesain hanya 1 digit nih ya. Bentar, saya atur dulu, klik kanan, configuration, nilai integer aja deh ya, integer. Yang ini juga integer. Oke. Start. Nol. Klik sensornya. Oh, saya reset dulu. Oh, nggak bisa ya direset ya. Ntar teman-teman, M berapa? M 10.7 ya. Oke, sudah 0 counternya. Sekarang 1. Oh, di sini nggak tampil. Cek lagi. Kenapa nggak tampil? Oh, hilang teman-teman ya. Hilang. Ini dikembalikan ke configuration 0 sampai 10. Ini juga dikembalikan ke 0 sampai 10. Sebenarnya ini display analog ya. Cuma saya paksa menjadi display counter ini. Saya lihat dulu. Digital 0 display. Digital 1. Oke. Running kembali. Nah, ini 3 ya. 3, kita lihat ada barang datang.
3 ini ya. Ini barangnya datang. Klik. Nah, 4 ya. 4 ini. Udah benar. Ya udah, konvernya berhenti. Karena memang programnya itu dibuat berhenti saat saat apa ini? Nah, ini ada kejadian seperti ini 6, 7, 8. Karena pokoknya ada penghalang, baik itu ujungnya palet atau ujungnya box dianggap sebagai counter. Nah, begini. Oke, maksimalnya adalah 10 ya. Saya stop dulu. Convernya stop. Saya reset counternya. Klik kanan. 1. Oke, counternya reset, di sini juga harusnya reset 0 ya. Oke, ini start kembali. On. Kita lihat. Klik. Pas 1 ya, 1 ini. 1. 2 ini karena pas papan alasnya hilang, terus yang kardusnya ini kena sensor dihitung 2 ya, 2. Oke, itu teman-teman ya yang bisa saya jelaskan untuk sedikit aplikasi lah ya. Ini pasti kreasi dari teman-teman lebih ya, sudah lebih dari ini. Bisa satu pabrik ini konveyor semua campur dengan lengan robot, silakan dimanfaatkan di bagian home scan. Ini ada misalnya sistem convert station ya, save. Scan misalkan ini ya, assembly bisa. Jadi nanti ada material mau didorong ke mau di stopper, ini kan stopper ya, mau diloloskan, dihitung bendanya ini adalah remover. Jadi kalau panah hijau itu emitter, kalau yang panah orange adalah remover. Benda ini terus-menerus ada di titik hijau, nanti pada saat menyentuh area remover dia akan hilang. Ya, bisa pakai ini, bisa pakai buffer station, ini sudah ada panelnya lengkap dengan emergency stop-nya. Ini ada auto, ada manual. Ya, mana sih ini? Kok nggak bisa ke atas? Oke, begini ya. Emergency stop, start, reset, stop. Banyak yang bisa dilakukan dengan simulasi Factory I/O dengan tiap portal. Apalagi pada saat pandemi kemarin itu hampir semua bentuk pembelajaran otomasi menggunakan simulasi mulai dari 2019 itu pada saat PSBB diberlakukan, maka saya melihatnya ini menjadi banyak dipakai ya. Jumlah downloader, jumlah pendownload Factory I/O itu sangat banyak pada saat itu ya. Oke, itu saya ke Q&A session dulu. Dari Ahmad Taufik, maaf saya kesulitan mendownload tiap portalnya. Menangani teman-teman yang juga kesulitan buat download software tiap portal. Di tutor kurang lengkap, masih membingungkan kita yang tidak punya basic bahasa Inggris. Banyak sekali tutorial YouTube atau sumber lain untuk mendownload tiap portal. Kalau pakai cara resmi dari si website Siemens itu juga beberapa menyebutkan, gitu ya. Sekarang sumber literasi untuk sumber belajar itu sangat banyak, sehingga coba dicari dulu ya. Nanti di screenshot di kesulitannya di titik mana, gitu ya. Disampaikan di forum diskusi, gitu ya. Jadi cara download tiap portal sampai dengan tuntas menginstalnya, melakukan simulasi plan itu sangat banyak di video-video di sumber lain ya. Ada yang ditanyakan kembali?
Silakan di Q&A-nya diisi. Ya, ada pertanyaan, apakah saat simulasi di Factory I/O juga menjalankan PLC SIM? Iya, juga menjalankan PLC SIM. Jadi Factory I/O itu untuk bisa terhubung ke PLC di tiap portal perlu PLC SIM sebagai virtual ya, virtual PLC gitu. Kalau punya saya ini kok nggak ada PLC SIM-nya. Ini saya pakai PLC beneran ya. Kenapa beneran? Karena pada saat saya menggunakan PLC SIM di case sebelumnya itu lancar. Kemudian beberapa jam yang lalu saya tadi sudah menyebutkan beberapa jam yang lalu itu blue screen. Saya bolak-balik restart laptop begitu sehingga saya memutuskan PLC SIM-nya saya remove dulu begitu. Ya. Ada pertanyaan kembali, kalau misalkan karton A belok ke jalur A, karton B jalur B, apakah bisa pakai sistem ini? Sensornya pakai sensor apa biar karton A dan B tidak tercampur? Mau membuat sistem sortir ya, berdasarkan gerakan konveyor tanpa menambahkan aktuator pneumatik pendorong dan sebagainya, gitu kan? Ya, sensornya tetap fotoelektrik sih, ya, tetap fotoelektrik. Kalau karton A itu ingin berbelok di jalur A, maka dia harus spesifik, harus unik, harus berbeda dengan karton B, baik dari segi ukuran, tingginya, bentuknya. Jika ini dalam case sensornya standar-standar aja nih, pakai punya saya tadi itu fotoelektrik. Nanti di adjust ketinggiannya atau pakai 2 buah berhimpitan untuk membedakan ini karton panjang atau karton pendek begitu. Jadi yang disesuaikan bukan hanya tipe mekaniknya saja, tapi teknik sensing untuk membedakan karton A dan karton B juga harus diterapkan di situ. Ya, coba pertemuan mendatang kalau kita ada waktu disiapkan, Mas Deris mendesain terlebih dahulu, kemudian di titik mana nanti kesulitannya, begitu. Ya, kalau satu arah saya sekarang menjawabnya secara instan, maka apa namanya? Ada banyak ide. Gitu ya, ada banyak ide, silakan dipelajari dulu karena kalau saya sudah berulang kali sih membuat menggunakan software Factory I/O begitu. Ada pertanyaan lagi, apakah ada sensor yang bisa baca dari karton yang modelnya sama? Mau modelnya sama tapi hasil sortirnya beda, maka warnanya yang dibedakan. Jadi kan ada material yang tadi, ada beberapa material, misalnya ini, kalau kartonnya sama, maka ditambahkan apa? Palet itu alas, ya, alas dan juga ini apa namanya? Green raw material, gitu ya. Kalau dari bentuknya sama persis hanya kardus saja ya nggak bisa, ya nggak bisa. Kalau mau mengatur teknik jarak sensing untuk membedakan kardus juga nggak bisa, kan terbentuknya penanda atau kita bisa membedakan itu kardus itu berbeda, ya memang harus ada pembedanya. Baik itu dari penanda angka, huruf, warna, bentuk, ya pasti harus ada pembedanya gitu. Oke, itu ya. Terus pertanyaan berikutnya. Saya ada kendala di tempat saya. Sudah punya desain simulatornya. Boleh di apa namanya diceritakan lebih jauh ya. Atau yang dimaksud ini saya ada kendala di tempat saya ini sudah ada proyeknya, sudah berbentuk conveyor ya. Tugas akhir mungkin ya. Ya, silakan mendetailkan di chat berikutnya bagaimana bentuknya, bagaimana sistemnya. Berikutnya boleh cerita tentang komunikasi tiap portal ke PLC Real S7 200 ke S7 1500. Biasanya kendalanya di mana? Komunikasi tiap portal ke PLC Real. Ini komunikasi
yang dimaksud pada saat upload download ya, yang gagal ya. Apakah begitu? Kalau begitu, ini biasanya kita akan memeriksanya di sini, bagian PGPC ya. Ini setting PGPC ini, pastikan memiliki status yang aktif lewat LAN card laptop. Kalau di laptop saya ini namanya Realtek ya. Kalau posisinya di sini none, tidak ada yang terpilih, tidak ada yang dipilih. Nah, ini yang menyebabkan biasanya di tiap portal itu tidak bisa melakukan update, tidak bisa melakukan pendeteksian perubahan set PGPC interface ini. Sehingga sehingga nggak connect atau nggak terdownload programnya gitu. Tapi kalau kita pastikan ini dulu, di set di Realtek-nya di sini mana tadi? Nah, ini Realtek di sini ada beberapa, ada 3 ya, ada 3. Lihat belakangnya. Ada ISO 1, ada aktif, ada auto 1. Saya biasanya pilih yang aktif atau auto 1. Itu ya, klik OK. Kalau sudah dipastikan di sini OK, ya, dipastikan di sini OK, maka tiap portal nanti pasti akan ngikut ya, ngikut setting yang kita terapkan. Gitu. Oke, itu jawaban saya, bisa di feedback ya. Iya, mungkin kita ada grup yang sama di media yang lain, silakan juga bertanya di situ gitu ya, atau menghubungi tim Creative Station untuk kita bisa berada di satu grup yang sama untuk membahas sistem alur kerja konveyor, kemudian materi-materi yang pernah kita bahas gitu ya. Oke. Ada pertanyaan lagi, apakah Factory IO bisa pakai PLC yang lain? Bisa, seperti Omron dan yang lainnya. Banyak sekali tutorial di YouTube atau di sumber blog-blog yang lain. Di sini disediakan file drivers itu menuju ke beberapa PLC yang bisa terhubung ke Factory IO. Memang kita tidak menemukan ini Pak, nggak ada Omronnya begitu ya, tapi bisa pakai namanya OPC ya. OPC ini adalah Ole for Process Control, artinya Object Linking Embedding, penghubung dari semua platform simulator PLC yang mendukung OPC itu bisa connect ke sini. Memang akhirnya menambahkan pihak ketiga, menambahkan software pihak ketiga yang menjadi perantara penghubung antara Omron ke Factory IO. Tapi kalau pertanyaan besarnya adalah apakah bisa terhubung? Bisa. Apakah secara langsung? Tidak langsung. Begitu ya. Nih. Kalau yang secara langsung yang sudah pasti disebutkan di sini. Begitu. Oke, gitu ya. Ya, nanti mungkin akan direspon oleh tim untuk grup WhatsApp diskusi, begitu ya. Karena pasti paling banyak itu sesi pertanyaan menurut saya. Karena satu case kecil yang kita bisa munculkan itu bisa digali terus-menerus untuk pertanyaan yang tetap on track ya. Jangan loncat kemana-mana dulu nih, gitu ya. Oke. Ya kan? Ada lagi? Jika tidak ada, mungkin saya kembalikan ke Kak siapa? Kak Dinda, Kak Aisyah ya. Untuk sesi malam ini, terima kasih ya sudah menyimak pembahasan mengenai sistem konveyor dan study case di pertemuan sebelumnya ya. Saya mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan di hati baik dari penyampaian dan juga materi-materi di slide-slide yang saya tampilkan ya, serta beberapa kekurangan teknis yang tadi menjadi koreksi untuk saya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.